Oke, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita berencana mau diskusi atau belajar tentang kongruensi. Ini salah satu topik di teori bilangan. Apa itu kongruensi? Ya, jadi di sini, nah, jadi di sini diberikan definisi kongruensi ya, atau modulo. Jadi kalau kita ada punya bilangan bulat, oh sorry, ini yang AB boleh boleh tidak positif ya, yang ini bebas, sorry, ini mungkin. Ini bulat, terserah. Kalau yang ini bulat dan positif ya, yang M-nya. Di sini bulat positifnya yang M-nya ya. Kalau AB-nya boleh bulat negatif, boleh nol. Kalau yang M harus bulat yang positif. Jika M itu habis membagi selisih antara AB, atau M habis bagi A min B, maka dikatakan A kongruen dengan B modulo M. Simbolnya A kongruen B. Ini sama dengannya garisnya 3 ya, modulo M. Kasarannya itu A sama B gitu ya. A dan B itu bersisa sama kalau dibagi M. Itu. Contohnya misal, aku punya 7 sama 4. Ini mereka itu kongruen kalau modulo 3. Gitu. Karena 3 itu kan habis membagi 7 min 4 ya. Alias 3, 7 min 4 kan 3. Nah, jadi 7 itu kongruen dengan 4 kalau modulo 3. Kayak gitu. Atau kasarnya kan 7 itu kan kalau dibagi 3, hasilnya 2, sisanya 1. 4 pun juga begitu. Kalau dibagi 3, hasilnya 1, sisanya 1. Sama-sama sisa 1. Jadi mereka ini kongruen gitu ya. Kasarannya modulo itu kalau dibagi M gitu berarti sisanya sama gitu ya. Terus ini kita punya beberapa sifat dari modulo. Jadi eh, diberikan ABCD bilangan bulat ya, ABCD yang bulat. M-nya harus positif. Kalau M-nya harus bulat positif ya. Di sini berlaku M sendiri tuh kongruen dengan 0 kalau modulo M. Karena kan kita punya M itu habis membagi M. Habis membagi dirinya sendiri kan. M habis membagi M min 0 gitu kan ya. Maka M kongruen dengan 0 kalau di modulo M. Terus MK itu juga kongruen dengan, maksudnya kelipatan M itu juga 0 kalau modulo M gitu ya. Untuk stabilan bulat K. Karena kan kalau M habis bagi M, berarti kan M habis bagi M kali sesuatu siapapun. Gitu. M kali 0 gitu ya. Jadi kelipatan M pun juga akan 0 kalau modulo M. Terus di sini A itu kongruen dengan A plus minus KM gitu ya. Kan dari yang situ M habis bagi MK, berarti kan M habis membagi MK gitu ya. Plus A min A gitu. Berarti kan M habis membagi MK plus A. Nah, gitu. Jadi kan A dengan A plus KM itu kongruen gitu ya. Untuk K-nya bilang bulat ya, K-nya bilang bulat, boleh 0. Jadi di sini ketika K-nya 0, ketika K 0, kalau K 0 maka A kongruen dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Kemudian ada sifat lainnya. Sifat berikutnya, kalau A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M. Ini berarti berlaku ini ya, simetris. Jadi, karena kan kita tahu kalau eh,
Kalau M habis membagi A min B gitu ya, ini kan ada kongruent dengan B, berarti kan M juga harus membagi negatifnya, negatif dari A min B. Itu kan ya, atau ini itu B min A. Jadi B juga kongruen dengan, eh, jadi kongruennya bisa dibalik-balik ya. Jadi kalau A kongruen B, maka B juga kongruen A. Terus di kongruen juga berlaku transitif. Jadi kalau A kongruen dengan B kongruen dengan C, maka A kongruen dengan C gitu ya. Berlaku 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 transitif. Jadi misalkan kan kita punya 7 kongruen dengan 4 ya. Terus kita tahu kalau misalkan 10 itu kalau dibagi 3 itu juga bersisa satu. Kalau dibagi 3 artinya di sini kan 7 dengan 10 dia kongruen. Terus karena 4 kongruen dengan 7, 7 kongruen dengan 4, 7 kongruen dengan 10, artinya 4 itu kongruen dengan 10 juga gitu ya. Jadi kalau kita mau apa ya, mau cari kekongruenan itu bilangan yang kongruen dengan A itu banyaknya tak hingga gitu ya. Banyaknya tak hingga. Terus dari A kongruen A plus minus KM untuk M bilang bulat gitu ya. Untuk K bilang bulat. Berarti di sini kita kalau mau cari bilangan katakanlah yang kongruen dengan 4 dalam modulo 3. Itu kalau mau dicari ya udah tinggal tambahkan atau kurangkan dengan kelipatan 3. Dia pasti kongruen. Contoh, ini tadi kan 10 kan berarti ini nambah 6. Kalau kita kurangi pun juga kongruen ya. Misalkan kita kurangi 6, gitu ya. 4 kurangi min 2. Berarti 4 dengan min 2 ini kongruen. Kalau dalam modul 3 ya. Kalau dalam modul 3. Kan min 2 ini kalau dibagi 3, itu kan hasilnya min 2 ya. Hasilnya min 1. Hasilnya min 1. Sisanya 1. Ya kan ya. 3 kali min 1 min 3 tambah 1 gitu. Sisanya 1 juga. Jadi min 2 ini juga kongruen. Dan seterusnya, misalkan kalau mau ditambah 100 ya berarti, sorry, 100 kali 3, 3 berarti 304. Ini juga kongruen. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan kita punya solusi, misalkan kita punya solusi X-nya itu 2 mod 3 gitu ya. Artinya ini solusinya banyaknya tak hingga. Yang mana aja ya yang kalau di modulo 3 hasilnya 2 gitu ya, kongruen dengan 2 gitu. Siapa aja contohnya? Ya udah 2, terus ada 5, ada 8 dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya dan masih banyak lagi. Artinya ini banyak bilangannya yang memenuhi itu ada sebanyak tak hingga, tapi diwakilkan dengan notasi 2 mod 3 gitu ya. Kemudian kita punya operasi penjumlahan dan pengurangan di modulo. Jadi kalau punya A kongruen B, terus C kongruen D, maka A plus minus C itu kongruen B plus minus D. Maksudnya kalau ini berlaku di penjumlahan maupun pengurangan gitu ya. Dan ini bisa bisa apa ya, ditukar-tukar sesuai yang bersesuaian ya. Maksudnya gini, kalau kita punya A kongruen B, terus B kongruen C kongruen D modulo M, maka kalau A ditambah atau dikurangi C kongruen dengan B ditambah atau dikurangi D modulo M. Nah, ini posisi C dengan D boleh ditukar-tukar ya, karena kan mereka saling kongruen. Tapi kalau mau nuker C harus sama D, karena kan C-nya kongruennya dengan D ya, gitu ya. Jadi bisa begini, gitu ya. Boleh dibalik gini, boleh. Karena kan dari sini kan sesuai sifat yang tadi dia simetris. Kalau C kongruen dengan D, maka D itu juga kongruen dengan C, gitu ya. Jadi boleh ditukar-tukar posisi antara C dengan D. Pokoknya yang C harus dengan D kalau A sama B gitu ya. Nukarnya begitu.
Ini pun juga berlaku di perkalian ya. Ini pun juga berlaku di perkalian. Jadi kalau A kongruen B modulo M, terus C kongruen D modulo M, berarti di sini berlaku eh, A kali C itu kongruen dengan B kali D modulo M. Ini C dan D-nya atau A dengan B-nya boleh ditukar. Yang penting nukernya sesuai pasangannya ya. Jadi C dengan D ditukar berarti A kali D itu kongruen dengan B kali C. Kayak gitu ya. Jadi di situ. Kongruensi ini ya. Jadi di kongruensi juga berlaku penjumlahan pengurangan dan perkalian. Gitu ya. Nah, kalau pembagiannya gimana? Nah, nanti. Karena di kongruensi kita kan ngurusin bilangan bulat ya. Nah, kita tahu kalau di bilangan bulat, pembagian itu hasilnya tidak selalu bulat. Betul kan ya? Beda dengan bilangan real. Bilangan real itu bilangan real apapun, kalau dibagi bilangan real apapun, yang pastinya yang tidak nol, dia hasilnya pasti bilangan real juga. Jadi, ngomongin masalah kesamaannya, tidak ada masalah. Tapi kalau di kongruensi, kita kan bahas bilangan bulat. Kita tahu kalau bilangan bulat dibagi bilangan bulat itu tidak selamanya hasilnya bulat. Makanya dia rada rada spesial gitu ya, agak spesial. Maka di sini ada teorema berikutnya nanti ngurusin tentang pembagiannya gitu ya. Ini tadi ya, nomor 5 itu penjumlahan pengurangan, nomor 6 itu dia ngurusin perkalian. Kemudian kalau kita punya A kongruen B modulo M, terus D, kita tahu D itu faktor dari M, berarti kekongruenannya tetap berlaku di faktor-faktor dari M. Itu ya. Contohnya, misalkan, oh keliru ini ya, harusnya ini B, sorry. Harusnya B. Jadi kekongruenannya tetap berlaku. Contohnya, kalau aku punya 6, itu kongruen dengan berapa ya? 6, 14. Kalau modulo 8. Gitu ya. Nah, kan kita tahu faktor 8 kan ada 2 sama 4 ya. Ini faktor dari 8. Berarti kekongruenan ini juga berlaku untuk modulo ini gitu ya. Jadi 6 itu kongruen dengan 14 kalau modulo 2 dan 6 itu juga kongruen dengan 4 kalau kok 4 14 kalau modulo 4 gitu. Itu ya. Gitu. Jadi kalau ini tuh faktor-faktor dari M, maka kekongruenannya tetap berlaku. Kekongruenannya tetap berlaku pada faktor-faktor positif dari M. Terus nomor 8 ini berlaku kalau kita punya A kongruen B modulo M, maka AC itu kongruen dengan BC modulo MC. Bedanya dengan yang nomor 6 tadi, kalau nomor 6 ini kan dia M-nya tidak berubah ya, M-nya tidak berubah. Karena di sini bisa jadi C dengan D-nya itu beda beda angka, beda bilangan. Kalau di nomor 8, dia di sini C dengan D-nya sama. Tentunya sesuai dengan nomor 5, AC itu juga kongruen BC modulo M gitu ya. Ini berlaku. Kalau A kongruen B modulo M, AC itu kongruen BC modulo M. Ini berlaku. Lebih lanjut, AC itu juga kongruen dengan BC modulo M dikali C. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi contoh kayak ini tadi. Kan kita punya, oh 6 itu kongruen 14 loh kalau modul 4 gitu ya. Berarti artinya kalau aku kali 2 di sini, ini kali 2, ini kali 2. Berarti 12 itu kongruen dengan 28 kalau modulo 8. Gitu. Cek aja. 12 itu kan kalau dibagi 8
hasilnya 1, sisanya 4. Kalau 28 dibagi 8, hasilnya 3, sisanya 4 ya. Kekongruenannya tetap, kekongruenannya benar berlaku gini ya. Gitu. Jadi, nomor 8 tuh perkalian juga, tapi dia juga masuk ke dalam yang di modulo gitu ya. Kemudian sifat ke-9 juga berlaku di perpangkatan, juga berlaku di perpangkatan. Jadi kalau aku punya A kongruen B modulo M, maka A pangkat K itu juga kongruen dengan B pangkat K. Untuk setiap bilangan bulat positif ya, kalau pangkatnya positif, nggak bisa negatif. Karena di bilangan bulat, kan kalau pangkat negatif artinya pecahan ya, jadi 1/per gitu kan ya. Nah, padahal 1/per itu kalau si yang dipangkatin lebih dari 1 kan jadinya pecahan, bukan bulat. Nah, kongruensi kan kita ngurusin bilangan bulat. Kayak gitu. Contohnya mungkin kalau misalkan, oh 3 itu kongruen dengan apa? Misalkan 7 kalau di modulo 4. Berarti 3 pangkat 2 itu juga kongruen dengan 7 pangkat 2 modulo 4. Berarti 3 pangkat 3 itu juga kongruen dengan 7 pangkat 3 kalau modulo 4. Kayak gitu ya. Ini contohnya. Mungkin kalau ini kan 9, ini 49 gitu ya. Kalau kita lihat kan 9 itu 4 kali 2 tambah 1. 49 itu 4 kali 12 tambah 1. Sisanya sama-sama 1. Tentunya sisa di sini dengan di sini berbeda ya. Karena kan 3 itu kan 4 kali 0 tambah 3. Kalau 7 kan 4 kali 1 tambah 3. Di sini 3 kan 27. Itu 4 kali 6 tambah 3 gitu ya. Kalau ini kan 3, 4, 3. 7 pangkat 3 itu berapa? 4, 2, 7. Bener ya, bener ya. Kalau dibagi 4, ini kan 3, 4. Berapa kalau dibagi 4? 3, 100, 25, 25, 25, 75, tambah 85 ya. 85. Oke, terima kasih. 85, sisanya 3. Sama-sama 3 sisanya. Jadi, kekongruenannya tetap berlaku gitu ya. Terus, jadi ini perpakatan berlaku. Nah, sifat ini akan sangat-sangat useful ya, berguna kalau kita mau menghitung kongruensi dari suatu pangkat yang agak besar. Jadi tujuannya sebenarnya ini biasanya buat ngelihat pola gitu ya. Kita. Kemudian ini tadi teorema berikutnya ini ngurusin tentang pembagian gitu ya. Jadi pembagian di kongruensi itu nggak asal-asal dibagi gitu ya. Jadi dia butuh penanganan khusus gitu ceritanya ya. Jadi misalkan aku punya, oh AX kali AY. Oh AX itu kongruen dengan AY modulo M. Maka kalau mau dibagi dengan A, gitu ya, kita mau, misalnya itu kayak pencoretan gitu ya, mau dibagi dengan A, berarti M yang di dalam modul ini harus dibagi dengan FBB A dengan M. Tuh. Dia, oh ini kurang, harusnya ini AX gini ya. Nah, dia akan tetap, M-nya akan tetap ya, tidak berubah kalau si yang mau dikanselasi itu FPB-nya 1 dengan si M ya. Kalau ini 1 kan M-nya tidak berubah. Gitu. Kemudian ada teorema ketiga. Kalau X kongruen Y modul MI untuk setiap I1 sampai N, maka X-nya itu juga kurang dengan Y modulo KPK-nya. Gitu. Jadi contohnya, kalau misalkan aku punya 4 itu tadi ya. Mana tadi yang 6 itu kongruen 14. 14 modulo 4. Ya kan ya, benar ya. Karena kan 6 itu 4 kali 1 tambah 2. 14 itu 4 kali 3 tambah 2. Jadi sama. Nah,
Andaikan ya, katakanlah kalau aku bagi langsung, mau aku bagi dua. 6 itu kan 2 kali 3. 14 itu kan 2 kali 7. Modulo 4. Kalau aku asal bagi dua, andaikan aku langsung asal bagi dua, nanti jatuhnya aku dapat 3 kongruen dengan 7. Oh, benar ternyata ya. 7. Kebetulan benar nih. Modulo 4 gitu ya. Kebetulan benar. Aku kita cari yang keliru. Coba. Coba kita cari yang beda. Kalau dengan berapa nih? 10. Kita coba dengan 10 ya. Nah, biar biar ada yang beda. Biar aku ngeliatin mau yang beda. Karena ini tidak selamanya berlaku gitu ya. Dengan 10. Kan itu tadi 4 kali 1 tambah 2 ya. 10 itu juga sisanya 2 kalau dibagi 4. Jadi kongruen ya. Terus 10 itu kan 2 kali 5 gitu ya. Modulo 4. Nah, andai kan aku asal bagi gitu ya. Ini kan dapatnya 3 itu kongruen dengan 5 modulo 4. Kalau asal dicoret. Padahal 3 itu kan sisanya 3 kalau dibagi 4. 5 itu sisanya 1. Kan tidak sama, tidak kongruen gitu. Makanya di pembagian kongruensi itu secara umum dia tidak berlaku kansellasi gitu ya. Nah, di sini kan agar ini berlaku benar, maka eh, kalau mau dibagi dua, berarti harus di 3 itu akan kongruen dengan 5 modulo 4 dibagi FPB dari 2 dengan 4. Nah, FPB dari 2 dengan 4 itu kan 2 ya. Berarti 4 bagi 2 itu 2. Jadi 3 itu kongruen dengan 5 kalau modulo 2. Dan ini kongruensinya berlaku benar. Soalnya kan 3 itu kalau di modulo 2 dibagi 3, dibagi 2 kan sisanya 1 ya. 5 itu kalau bagi 2 juga sisanya 1. Jadi kongruensinya masih berlaku benar. Gitu. Ini kayak contoh kalau maksudnya buat ngertiin kalau pembagian di modul itu nggak boleh asal bagi ya. Gitu. Kemudian yang nomor 3 tadi itu masih gini. Kalau oh aku punya X itu kongruen 3 kalau modulo 4. X itu kongruen 3 modulo tuh modulo 6. X-nya juga kongruen 3 kalau modulo 7. Ya. Nah, X yang memenuhi ini siapa sih gitu ya? Karena kongruensinya ini sama ininya ya. Maka ini bisa langsung X itu kongruen dengan 3 kalau modulo KPK. Nah, KPK-nya itu kan berapa? Ini KPK-nya 4, 3, 12, 84 ya. Gitu. Contohnya, contoh bilangan yang ini kan berarti kan ada contohnya 87 gitu kan ya. Dan masih banyak lagi ada 168 tambah 3, 171 ya. Cek aja. Ini kalau di mod 4 kan sisanya 3. Kalau di mod 6 sisanya 3 juga, 85. 3, 84, 8 bagi 6 habis juga ya kan ya. Kok di mod 6. Kalau dibagi 7 sisanya 3 juga gitu ya. Kayak gitu. Maksudnya begini. Kemudian di sini ada fungsi Euler. Fungsi Euler itu didefinisikan sebagai banyaknya bilang bulat positif yang lebih kecil dari n serta relatif prima terhadap n gitu ya. Contohnya
Contohnya misalkan aku punya 7 gitu ya. 7. Misalkan, oke, 7. Aku punya 7. Bilangan yang kurang dari 7 kan, yang positif bulat yang kurang dari 7 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Terus FPB-nya 1 dengan 7 itu kan 1. Kalau FPB-nya 2 dengan 7 itu 1. Kalau 3 dengan 7, 1 juga. Kalau 4 dengan 7, 1 juga. 5 dengan 7, 1 juga. 6 dengan 7, 1 juga. Nah, ternyata di sini semuanya relatif prima ya. Jadinya, oh, layarnya nggak kelihatan. Yang lain layarnya juga nggak kelihatan. Oke, sebentar. Oke, oke. Hmm. Kalau udah kelihatan, kasih notif ya. Sudah kelihatan kah, teman-teman? Belum? Ini aku tulis sesuatu kelihatan. Belum juga ya? Tuh. Udah kelihatan? Oke. Kalau ini kelihatan apa, Di? Kelihatan nggak aku tulis sesuatu? Kelihatan ya? Oke. Oke. Oke, jadi ini ya tadi ya. Eh, kan misalkan contohnya 7. Bilangan yang kurang dari 7 yang positif bulat itu kan ada 1 sampai 6. Terus kita cek ternyata FPB-nya masing-masing 1. Ternyata berarti yang relatif prima ini kan, yang relatif prima tuh ada yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya relatif prima ya, karena kan FPB-nya 1. Jadi Euler dari 7 itu 6 gitu. Contoh lain misalkan kalau 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Yang 6-nya nggak usah. Yang bilangan bulat positif, yang kurang dari 6 ada 5 ya. Kita cek FPB-nya 1 sama 6 tuh 1. 2 sama 6, 2. Terus 3 sama 6, 3. 4 sama 6, 2. Terus 5 sama 6, 1. Berarti yang relatif prima ya 1 sama 5, karena FPB-nya 1. Jadi di sini Euler dari 6 itu 2. Kayak gitu. Ini fungsi Euler. Nah, secara apa ya? Secara definisi begini. Kemudian kan tentunya kalau gini kan kurang efisien ya kalau nggak ada rumus fungsinya. Jadi apalagi kalau bilangannya cukup besar. Jadi di sini Pak Euler itu ngasih semacam apa ya, trik ya, mencari
nilainya Euler masing-masing bilangan. Kalau P-nya prima, maka Euler P-nya itu P-1. Kalau P-nya prima. Contohnya itu tadi ya, 7. 7 ini kan prima. Jadi Eulernya 7 itu 7-1. Kita. Kalau P-nya itu pangkat dari bilangan prima, jadi misalkan 8, ini kan 2 pangkat 3 ya. Berarti Euler dari 8 itu 2 pangkat 3 ini pangkatnya dikurangi 1, terus 2-nya kurangi 1 gitu. Jadi 2 pangkat 2 kali 1, ada 4 Euler. Terus di situ sifat ketiga, kalau relatif prima, maka Euler A kali B sama Euler A dikali Euler B. Di sini, kenapa nomor 3 perlu? Karena ini perlu ke nomor 4. Ini jika maksudnya ya. Jika N-nya itu dapat dinyatakan perkalian prima-prima. Dengan kata lain, ini itu adalah faktorisasi prima gitu ya. Faktorisasi prima. Ini ya, jadi di sini gunanya nomor 3 itu di nomor 4. N itu barang. Karena kan nomor 1, 2 kan hanya bicara tentang prima. Kalaupun bukan prima, dia bilangnya masih pangkat dari suatu prima gitu. Nah, jadi di sini gimana kalau bukan itu? Ini kalau bilangan sembarang. Nah, bilangan sembarang itu begini. Dikatakanlah, aku punya bilangan contohnya misalkan 12. Gimana cara cari Euler 12 dong? Kan dia bukan prima, pangkat prima juga. Nah, caranya kita 12 nyatakan sebagai faktorisasi prima. Faktorisasi prima 2 pangkat 3. Oke. Screen-nya udah kelihatan teman-teman? Udah ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kalau bukan prima, kita nyatakan dulu dari jadi faktorisasi primanya. Terus maka Eulernya itu 12 dikali 1 min 1 per faktor-faktor prima dari 12. Ini kan faktor-faktor prima dari 12 itu kan ada 2 sama 3. Jadi ini 1 min setengah sama 1 min sepertiga. Gitu. Jadi ini setengah, 2/3. Berarti ini coret-coret, berarti ini 2. 2 kali 2, 4. Gitu. Jadi Eulernya 12 itu 4. Kayak gitu. Ini kalau kondisi bukan bilangan prima ataupun bukan pangkat dari prima. Jadi kita faktorisasikan dulu. Kemudian
Di sini ada teorema Fermat. Jadi kalau bilangan prima P, jadi P-nya prima, dan FPB AP itu 1, maka berlaku A pangkat P min 1 itu sama dengan P. Lebih lanjut, A pangkat P itu A mod P. Itu ya. Jadi, teorema Fermat ini sangat berguna ketika kita mau reduksi pangkat biasanya. Karena kan biasanya pernah nemu itu kan, misalkan tentukan sisa dari 2 pangkat. Gitu. Kayak tentukan sisa dari 2 pangkat 1000 dibagi 3 gitu. Yes. Misalkan kayak gitu. Nah, ini akan sangat membantu kalau dengan teorema Fermat gitu ya. Kan kita tahu Euler dari yaitu 2. Berarti di sini 2 pangkat, sorry kok Euler. 3 itu kan prima ya. Jadi 2 pangkat 3 min 1 itu kongruan dengan 1. Sama dulu. Di sini kan FPB 2 dengan 3 kan 1 ya. Jadi berlaku ya. Jadi eh, 3-nya prima, FPB 2 dengan 3 1. Jadi teorema Fermatnya jadi 2 pangkat 3 min 1 itu 1 mod. Atau 2 pangkat 3 min 1 2 pangkat 2 ya. Dengan begitu, menghitung pangkat 1000, kita nggak perlu hitung 2 pangkat 1000-nya berapa dulu, baru dibagi 3 sisanya berapa gitu ya. Jadi kita cukup menjadikan 2 pangkat 2. Ternyata ini 2 pangkat 500. Nah, kita tadi punya sifat. Kalau A kongruen B, A pangkat K sama dengan B pangkat K. Karena 2 pangkat 2 dengan 1, berarti 2 pangkat 2 pangkat 500 kongruen dengan 1 pangkat 500. Gitu. Nah, 1 pangkat 500 itu 1. Nah, udah, ini berarti sisanya. Nah, dengan bantuan teorema Fermat dan sifat modulo yang kita punya, kita bisa menghitung sisa dari bilangan yang berpangkat tinggi dengan lebih efisien, lebih cepat ya. Daripada harus ngitung 2 pangkat 1000 dulu berapa, kan gitu ya. Kemudian, teorema Fermat ini punya kelemahan. Karena teorema Fermat hanya berlaku kalau modulonya itu prima. Gimana kalau bukan prima? Nah, di sini Pak Euler itu memberikan teorema kalau M-nya bukan prima. Jadi M-nya sembarang bilang bulat positif. Tapi syaratnya tetap harus ada dengan M-nya harus 1, FPB-nya ya harus tetap relatif prima. Harus tetap. Jadi nggak boleh keluar dari ini syaratnya. Nah, Pak Euler bilang, kalau M-nya sebarang, maka A pangkat Euler M itu 1. Kayak gitu. Jadi ini bisa dipakai. Kalau misalkan modulonya bukan prima. Kemudian ada teorema Wilson. Teorema Wilson itu bilang kalau P-nya prima, maka P-1 faktorial itu min 1 modulo P. Kemudian, jika FPBAM itu 1, teorema berikutnya, maka terdapat bilangan X sehingga AX-nya 1 mod M. Jika FPBAM-nya lebih dari 1, maka tidak ada solusi. Ini kalau kita bicara sistem, bukan sistem ya, persamaan linier. Persamaan linier kongruensi. Kongruensi linier. Jadi kalau kita punya AX kongruen 1 modulo M untuk sebarang A bilang bulat, tentunya kalau FPBA dengan M itu 1, maka ini punya solusi. Kalau A dengan M itu tidak relatif prima, maka tidak punya solusi. Terus ini diperumum ya, diperumum. Jadi kalau diberikan AB gitu ya, di sini persamanya AX kongruen B mod M. Jadi bukan 1 lagi ya, tapi B. Nah, di sini misalkan
FPB dengan AM-nya G gitu ya. Nah, di sini akan punya solusi, memiliki solusi kalau FPB-nya habis membagi konstannya. Kalau FPB-nya habis membagi konstannya. Kalau FPB-nya tidak habis membagi, maka nggak punya solusi gitu. Terus banyak solusinya itu ada sebanyak G. Jadi bergantung banyak FPB-nya berapa. Misalkan FPB-nya 4, berarti solusinya ada 4. Solusinya ada 4 gitu ya. Di mana tentunya dalam modulo M ya, modulo M. Di mana solusi itu membentuk barisan aritmatika dengan bedanya M per G. Gitu ya. Kemudian, ini ada teorema sisa Cina. Ini kalau dijelasin secara ininya mungkin agak. Jadi nanti ini kita eh, penjelasannya ketika sudah masuk di soal aja ya. Mungkin sampai sini dulu pertanyaan. Tambahan untuk teorema Euler. I A pangkat 4 A bukan prima. A pangkat 1 dikali pi A. Oke. Ini gini maksudnya ya. Nah, teorema Euler. Oh, oke. Tambahan ini maksudnya gini ya. Bentar, sebentar. Tambahan teorema Euler. Kalau A bukan prima, berlaku si A pangkat 4, si A pangkat 4, gini, A pangkat 4 min 1 kali VA. Gimana? Contoh, 4-nya ganti N. Gimana? Mungkin bisa ini tuh siapa? Gosar, mungkin bisa on mic. Iya, banget. Bukan itu. Apakah N1 kali VA? Oh, oke. Bisa. Apa angkatan? A pangkat N, A bukan bilang prima. A pangkat N1 dikali VA. Oke. Oke. Ini ada tambahan dari Bosar di teorema kedua. Berarti yang ini tadi ya. Nah, yang ini bener yang ini ya? Oh, screen-nya freeze. Teman-teman yang lain screen-nya
Aku freeze juga. Waduh. Hmm. Oke, sebentar. Eh, Question. Kalau udah eh, ini sudah ya, oke. Tambahan yang ini ya, siapa Bosar tadi, yang nomor 2 ini ya. Ya, Kak. Ya, nomor 2, Kak. Oke. Jadi ada tambahan dari Bosar, itu dia. eh A pangkat N itu A pangkat N minus 1 dikali Euler A gitu ya. Ya, Kak, ini berlaku untuk bilangan A yang bukan prima. Untuk A yang bukan prima. Oke. Terima kasih atas tambahannya. Iya teman-teman ya. Layarnya masih belum kelihatan? Aku tulis sesuatu kelihatan. Aku tulis sesuatu. Tulisan aku tulis sesuatu kelihatan kah? Kelihatan. Oke. Teman-teman lainnya kelihatan Avia. Mungkin Avia coba ini cari koneksi yang lebih bagus, lebih baik. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita ke soal. Kalau belum ada, kita ke soal. Kalau belum ada. Oke, seperti masih belum ada. Kalau gitu, kita bisa ke soal nomor 1 ya. Mhm. Ini malah not responding. Oke, nomor 1. Silakan dicoba.
Dari yang mudah-mudah dulu ya. Silakan nomor 1 dicoba dulu, 2 atau 3 menit gitu ya. 5. Ada yang udah jawab 5, oke. Mudah sepertinya ya, oke. Jadi, ya jadi kalau ada soal gini, tekniknya ya biasanya, karena kan pangkatnya besar, jadi tujuan kita itu mau ngereduksi pangkat. Tujuannya sebenarnya itu gitu ya, biar perhitungan lebih mudah. Biasanya teknik reduksi pangkatnya itu kita cari, ini kan A pangkat sesuatu ya. Jadi A pangkat berapa yang kongruen dengan 1 kalau di modulo yang diminta, atau kongruen dengan -1 gitu ya. Kenapa kita tujukan ke pangkat 1 pangkat -1? Karena kalau pangkat 1 dipangkatin berapapun kan nilainya tetap 1 ya. Jadi kan nilainya nggak besar, tidak terlalu besar. Jadi proses perhitungannya bisa efisien. Kalau lebih dari 1 misalkan, boleh nggak kalau misalkan cari A pangkat berapa yang hasilnya 2? Boleh sebenarnya, tapi ya gitu. Nanti kan tujuan kita mereduksi pangkat kan nggak berguna ya, soalnya kan ngereduksinya jadinya nanti 2 pangkat sesuatunya tetap bisa jadi besar angkanya gitu. Jadi kalau 1 kan nanti dipangkatin berapapun kan tetap 1. Kalau yang -1 kan dipangkatin berapapun jawabannya cuma 2. 1 kalau pangkatnya genap, -1 kalau pangkatnya ganjil. Jadi ngelihat hasilnya itu lebih lebih mudah gitu ya. Nah, terkadang kalau misalkan reduksi kita nggak bisa lakukan reduksi pangkat, maka teknik kedua yang kita lakukan itu lihat polanya. Lihat pola dari A pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya dalam modulo M. Gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa reduksi pangkat, maka mau nggak mau kita lihat polanya, gitu ya. Nah, untuk nomor 1 ini, kebetulan bisa gitu ya. Kan kita punya nomor 1 itu, kita punya kan 5 pangkat 2 itu kongruen dengan 25 ya. 25 itu kan kalau modulo 8 kan kongruen dengan 1. Jadi 5 pangkat 2021 itu kan kita jadikan 5 pangkat 2 pangkat berapa kan gitu. Yang hasilnya 2021. Kita tahu kan ini pangkat 1010 ya. Tapi kan masih 2020 kurang 5 pangkat 1. Berarti ini dikali 5 pangkat 1 gitu. Modulo 8. Ini tadi 1 pangkat 1010. Ini pangkat 15. Kemudian berarti ini 1 kali 5. Jadi 5. Gitu. Ini untuk nomor 1. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, jadi note ya, mungkin tadi belum ya. Note sisa itu ya, sisa pembagian itu bisa diartikan sebagai bilangan bulat ini oleh M ya, oleh M. Bilangan bulat positif terkecil yang kongruen modulo M. Nih ya, jadi sisa itu bisa diartikan sebagai ini. Gitu ya. Nah, kan ini kan udah positif terkecil 5 ya, karena kalau aku kurangi 8 lagi dia sudah negatif. Jadinya 5 itu sisanya. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk nomor 1. Silakan kalau ada pertanyaan untuk nomor 1.
Selagi belum ada, kita bisa ke nomor 2. Silakan untuk nomor 2 kalau ada yang dapat 8. Oke, ada yang dapat 8. Kalau ada yang mau tanya nomor 1 dulu boleh ya. Kalau mau ada yang mau tanya. Selagi belum ada, kita lanjutkan dulu. Ada yang dapat 6. Oke. Oke deh, kita coba bahas kalau gitu ya. Nah, ini kan kita diminta tentukan digit satuan. Kalau untuk menentukan digit satuan ini artinya kita itu dalam modulo 10. Gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ini kita mau cari modulo 10 berapa gitu kan ya. Nah, kan kita tujuannya tadi kan mau cari agar 2 pangkat berapa. Yang satu modulo 10. Gitu kan ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, kita lihat. Ini kan kalau 2 pangkat 1 kan kongruennya dengan 2. 2 pangkat 2 kongruennya dengan 4. Kalau 2 pangkat 3 kongruennya dengan 8. 2 pangkat 4 kongruen dengan 6. 2 pangkat 5 kongruen dengan 2. Dan ini begitu seterusnya. Jadi ini nggak mungkin 1 ya. Ininya nggak mungkin 1. Ini nggak mungkin. Jadi mau nggak mau kita lihat pola di sini. Nah, di sini dia berpola. Polanya berulang setiap 4. Berulang setiap 4 pola. Berarti di sini kita cek, oh 2020 itu, pangkat 2020 itu pola ke berapa, kan gitu ya. Berarti kan 2020 itu, kalau dibagi 4 sisanya berapa, gitu ya. Nah, 2020 sendiri kan kalau dibagi 4 kan sisanya 0 ya. Ya kan ya. Artinya, D itu akan sama dengan pola ke 4. Gitu. Jadi, 2 pangkat 2020 itu akan sama dengan 4. Kalau modulo 10. Kemudian, sekarang yang 4 ya. 4 pangkat 1 kan kongruen dengan 4. 4 pangkat 2 kongruen dengan 6. 4 pangkat 3 kongruen dengan 4. Dan seterusnya. Ini juga nggak bisa sama dengan 1, tapi dia berpola. Polanya berulang setiap 2. Nah, 2021 sendiri, tekan kongruen dengan 1 kalau nomor 2. Jadi, ini kongruen dengan ini. Sekarang kalau 6, sorry, ini 6 ya harusnya ya. 6. Nah, sekarang kalau 6, 6 pangkat 1 kongruen dengan 6 mod 6 mod 10.
6 pangkat 2, 6 juga mod 10. Nah, ternyata ini 6 pangkat berapapun, satuannya 6 gitu ya. Jadi di sini 6 pangkat 2022 itu kongruent dengan, jadi di sini kongruent dengan 16. Jadi ini karena belum kita kurang lagi, jadi ini 6 mod 10. Sehingga satuannya 6. Begitu. Ini untuk nomor 2 gitu ya. Ini nomor 2 itu salah satu yang kalau cari pangkat berapa yang hasilnya satu nggak bisa. Jadi kita lihat polanya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai nomor 2. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Untuk nomor 2 boleh. Kenapa tadi enggak? Kenapa tadi Kak jadi 6 mod 10? Yang mana? Yang terakhir ini, Tah. Ini kan karena kan kita mau cari satuan itu kan artinya sisa dalam pembagian 10. Tadi kan kita bilangnya sisa itu bilangan bulat positif terkecil. Nah ini kan apakah 16 positif terkecil kan belum. Jadi kita kurangi lagi dengan kelipatannya 10. Kurangi 10, 6 gitu kan. Kalau ini kita kurangi 10 lagi, ini dia sudah negatif kan. Berarti ini sudah positif terkecil, maka sisanya 6 gitu. Oke, silakan nomor 3. Nomor 3, kalau ada yang mau tanya, ditanyakan boleh. Kalau belum ada, dilanjut nomor 3 dulu. Oke, ada yang udah dapat? Teman-teman lainnya? Oh, soal
Ini lihat soal Frederick baca. Silakan yang udah boleh dikirimkan ya, ininya jawabannya. Satu atau 2 menit lagi kita bahas. Dikirimkan ininya, hasil pekerjaannya. Tiga 13, oke. Yang lain? Oke, kita coba bahas ya. Kita coba bahas deh. Kan balik lagi, triknya kita mau apa namanya? Cek gitu ya, cek dia itu bukan cek ya apa ya? Kita reduksi pangkat ya. Kan tujuannya tadi triknya tadi kan seperti kita reduksi pangkatnya atau lihat polanya. Kayak nomor 1 itu kan kita bisa reduksi pangkat, kalau nomor 2 nggak bisa. Nah, nomor 3 kira-kira kita bisa apa enggak ya? Cara ngeceknya biasanya kita cek dulu ininya. Kita cek, ini kan 8 pangkat sesuatu, 25 pangkat sesuatu gitu kan ya. Terhadap 39 itu FPB-nya berapa gitu ya. Berarti kan FPB 8 dengan 39 itu kan 1 ya. Kemudian FPB 25 pangkat 39 itu juga 1. Artinya 8 pangkat, kita bisa cari 8 pangkat sesuatu itu yang hasilnya 1 mod 39 itu bisa dicari. Termasuk juga 25. Itu juga bisa dicari. Berapa 25 pangkat berapa yang dia tuh kongruen dengan 1 kalau di modulo 39. Bisa dicari. Nah, boleh cari manual ya. Dari 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3 dicek mana yang hasilnya 1 gitu ya. Nah, mungkin di sini aku mau pakai bantuan teorema yang udah kita pelajari.
Kan di sini kita punya bantuan dari teorema Fermat sama teorema Euler kan untuk mereduksi pangkat. Tapi 39 kan bukan prima. Jadi aku nggak bisa pakai Fermat. Bisanya pakai yang Euler gitu ya. Nah, berarti untuk mencari teorema untuk pakai teorema Euler, kita harus cari Euler dari 39 dulu. Karena 39 itu kan 3 kali 13. Berarti Eulernya 39 kali 1 min 1/3, 1 min 1/13. Berarti 39, 2/3, 12/13, alias 24. Sehingga menurut teorema Euler, kita dapatkan di sini, kan kita bisa pakai ya teorema Euler ya, karena kan syaratnya udah terpenuhi ini. Dia relatif prima. Jadi sehingga menurut teorema Euler, 8 pangkat Euler 39 itu 1. Euler 39 kan 24 ya. Kita, kok 8? 25 ya, 25 satunya. 25 pangkat 24. Nah, berarti di sini kita bisa gunakan 8 pangkat 1225, 25 pangkat 1225 itu kongruen dengan, nah ini kita buat 8 pangkat 24 pangkat berapa gitu kan ya, biar 1225. Nah ini berapa? 1224 itu 125, 50, 25, 2, 52 ya, 52 ya, 52, 52 ya, 51, 51, 1200 kan 50, 24, 1, 51 ya, 51. Pangkat 51 ya. Tapi 24 pangkat 5, 24 50 kali 51 kan 1224 ya. Berarti kurang 1 gitu. Termasuk yang 25 pangkat 24 berarti pangkat 51 kurang 25 pangkat 1 gitu. Modulo 39 gitu. Tadi ini 1 kali 8. 8 pangkat 1 kan 8 ya. Terus ini 1, 25 pangkat 1, 25. Modulo 39. Jadi ini 1 pangkat 5, 1 kali 8. Ini 25. 8 tambah 25. 8, 33 ya. 33 modulo 39. Nah, ini kebetulan sudah positif terkecil ya. Karena kan kalau aku kurangi 39 lagi, ini sudah negatif. Ya, ini kan nanti jadi negatif ya. Jadi ini sudah positif terkecil. Jadi sisanya adalah 33 gitu. Sisanya 33. Untuk nomor 3 ada pertanyaan dulu. Itu ya, jadi jawaban yang belum 33 berarti masih belum tepat ya. Begitu, ini untuk nomor 3. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 3. Boleh ditanyakan dulu kalau ada yang mau bertanya di nomor 3. Jadi ini eh, sebenarnya untuk mau cari pangkat sesuatunya ini nggak harus pakai, bisa manual ya, kayak 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3 gitu. Dicari yang dia itu 1 kalau modul 39 gitu ya. Boleh. Atau kita bisa pakai teorema yang sudah kita pelajari barusan untuk mempercepat memperoleh pangkat berapa yang dia itu 1 gitu ya. Untuk mereduksi pangkat. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu untuk nomor 3. Sembari belum ada pertanyaan, boleh teman-teman coba kerjain nomor 4. Kalau belum ada yang bertanya di nomor 3, boleh dikerjain nomor 4-nya.
Misalkan nomor 4-nya, tentukan 2 digit terakhir dari 2007, pangkat 2011, pangkat 2021. Tiga, 2, atau nomor 1 boleh ya. Boleh ditanyakan dulu. Yang sudah dapat hasilnya di nomor 4, boleh dikirimkan. Share. Oke. Oke deh, kita sambil bahas kalau gitu ya. Sambil kita bahas. Kalau misalkan sebelum selesai ada yang udah dapat jawabannya, boleh share ya jawabannya. Kita sambil bahas nomor 4. Di sini, nomor 4 itu kan tentukan 2 digit terakhir. Berarti kan kalau tadi satuan kan 1 digit terakhir ya. Di sini kan 2 digit terakhir, berarti kita dalam modulo 100.
Terus karena 2007 itu, 2 digit terakhirnya kan 7 ya. Lebih tepatnya 07 gitu ya. Atau kan dia satu sendiri kan nggak masalah ya ditulisnya ya. Jadi 2007 pangkat 2011 pangkat 2021 itu kita boleh tulis 7 pangkat 2011 pangkat 2021 modulo 100 gitu ya. Nah, sekarang eh, kita mau cari 7 pangkat berapa yang hasilnya 1 gitu kan ya. Karena kita tujuannya kan mau reduksi pangkat. Nah, biar cek dulu FVB-nya 7 sama 100 kan dia 1 ya. Jadi bisa kita cari bisa. Nah, kan kalau 7 pangkat 1 dia kan 1 ya kalau modulo 100. Kalau 7 pangkat 2 kan 49. Terus 7 pangkat 3. Berarti kan ini 49 kali 7 ya. Berarti 7 kali 9, 3. Ini kan 6. 7 kali 4, 28, 6, 40, 3. Gitu ya. Mod 100. Terus 7 pangkat 4. Berarti 43 kali 7. 7 kali 3, 21. Ini 2. 7 kali 4, 28. Tambah 2, 30. Oh, 0 ya. Berarti 1 ini pas nih. Nah, 7 pangkat 4 itu 1 kalau modulo 100 gitu. Artinya di sini tujuannya kita 7 pangkat 2011 pangkat 2021 itu kan mau kita cari, kita ubah bentuknya jadi 7 pangkat 4 pangkat sesuatu dikali 7 pangkat sesuatu gitu ya. Dimana ini itu hasil bagi dengan 4 gitu ya. Hasil bagi oleh 4 ini itu sisanya gitu ya. Ya kan gitu toh. Karena kan 4 kali berapa yang hasilnya mendekati ini gitu kan ya. Hasilnya ini. Kalau nggak ini berarti kalau yang paling mendekati berapa tinggal kita kali sisanya gitu kan ya. Ini modulo 100. Tujuannya ke sini, tujuannya ke sini. Nah, masalahnya ini kan ada pangkatnya itu berpangkat lagi gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat ya, ini kan nanti jadinya kan 1 pangkat berapa kali 7 pangkat berapa gitu ya. Nah, berarti ini kan ini sama dengan 1 pangkat berapa, pokoknya kan 1 nanti ya. Nah, 7 pangkat berapa gitu kan ya. Alias dia itu 7 pangkat berapa gitu ya. Nah, artinya di sini, kok 1.100 ya. Nah, artinya di sini, kita itu hasil baginya nggak perlu dicari. Karena nanti di sini dia 1 pangkat berapapun kan tetap 1. Nah, yang di sini yang apa ya, yang penting itu kita mencari sisanya. Sisanya 2011 pangkat 2021 kalau dibagi oleh 4 gitu. Berarti di sini kalau mencari sisanya artinya kita mencari 2011 pangkat 2021 sisanya dibagi 4 ya berarti dalam modul 4 kan gitu ya. Gitu. Nah, mungkin 2011 sendiri 2011 kan kongruen dengan berapa kalau di modul 4. 2011 itu 2008 habis 3 min 1 ya. Min 1 kan ya kalau di modul 4 ya. Benar kan ya? 2011 itu kongruen dengan min 1. Berarti ini kongruen dengan min 1 pangkat 2021. Kalau min 1 pangkat ganjil artinya dia min 1 mod 4. Tapi karena kita mau cari sisa berarti dia harus positif terkecil. Nah, ini kan masih negatif berarti kita tambahin. Tambahin 4 berarti oh udah sudah positif berarti ini positif terkecil. Jadi sisanya itu 3. Jadi 2011 pangkat 2021 kalau dibagi 4 itu bersisa 3. Ya udah, kita masukin di sini. Artinya ini sama dengan 3. Ini 3. 3.
3. Nah, tadi kita udah cari. 7 pangkat 3 itu kongruent dengan 43 dalam modulo 100. Nah, ini kan udah positif terkecil kan? Karena kalau kita kurangi, dia sudah negatif. Jadinya satuannya 43. Begitu. Kok satuannya? 2 digit terakhir ya. 2 digit terakhir. Jadi 2 digit terakhir terakhir itu 43. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk nomor 4. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nomor 4. Silakan kalau mau bertanya dulu nomor 4. Selagi menunggu pertanyaan aku tampilin gambar 5 ya. Jadi buat yang belum ada pertanyaan boleh lanjut nomor 5. Silakan nomor 4 kalau ada yang mau bertanya dulu boleh ditanyakan. Kalau belum ada, selagi belum ada, boleh dilanjut nomor 5. 2 menit lagi kita bahas ya. 2 atau 3 menit lagi kita. Silakan yang udah dapat nomor 5, boleh di-share. Nomor 5. Oke. Nomor 5, seperti teorema tadi kan, kalau kita punya AX sama dengan 1 mod M gitu ya. Kita cek dulu apakah punya solusi. Jangan-jangan nggak punya solusi gitu kan ya. Cara tahunya, cek FPB-nya 15 dengan 41. Ini kan FPB-nya 1 ya. Nah, apakah 1 habis membagi dia? Kan gitu ya. Jawabannya ya, kan gitu ya. Jadi, punya solusi. Nah, kalau punya, siapa solusinya gitu ya. Nah, untuk kasus ini, karena kan di sini di kongruensi itu kan nggak bisa ada pembagiannya, jadi nggak bisa langsung 1/15 gitu, nggak bisa ya. Jadi di sini cara pertama boleh langsung tebak siapa X-nya. Boleh langsung ditebak siapa. Nomor 5 ini ya, boleh. Dan itu valid ya, boleh. Tinggal terus
biar lebih valid argumennya mana kalau cuma nebak-nebak ya nanti tinggal dicek aja 15 kali X bener nggak satu, kalau benar berarti selesai. Kalaupun soalnya uraian itu bisa dapat full mark kayak gitu ya, kalau cuma gitu aja. Nah, gimana kalau misalkan nggak bisa nebak gitu ya, masa nggak ada cara sih biar. Nah, kalau misalkan sometimes kalau misalkan susah nebak ada tekniknya biar nyari X-nya siapa. Kita gunakan algoritma Euclid, Euclidean, algoritma Euclidean. Pertama kita cari FPB-nya dulu. Bentar, kurang. Nah, kita cari, kan tadi FPB-nya 15 dengan 41. Tapi dalam algoritma Euclid gimana ininya gitu ya. 41 kan 15 kali 2, 30 sisanya 11 gitu ya. Kemudian 15 itu 11 kali 1 plus 4. 11 itu 4 kali 2 plus 3. 4 itu 3 kali 1 plus 1 gitu ya. Nah, ini kan sudah FPB nih. Nah, terus gimana? Kita balikin lagi ke atas. Kita balikin ya. Jadi, dari sini kita punya 1 itu berarti kan 4 dikurangi 3 kali 1 gitu ya. Jadi ini pindah ke kiri. Terus di sini, ini kita ganti. Nah, 3-nya kita ganti. Kita ganti dengan ini pindah ke sana. Jadi 4 minus 11 min 4 kali 2 kali 1. Itu ya, berarti kita punya min 11 kali 1. Ini min plus 2 kali 2 berarti plus 4 kali 3. Itu ya. Kemudian 4-nya kita ganti lagi. Jadi 11-nya pindah ke sana. 4-nya kan diganti dengan 15 min 11 ya. Min 11 kali 3. Berarti ini jadi 15 kali 3 terus minus 11 kali 4 gitu ya. Kemudian ini 11-nya kita ganti lagi. Jadi 41 min 15 per 2 gitu ya. 11-nya kita ganti lagi jadi 41 min 15 kali 2 kali 4. Berarti di sini 15 kali 3 min, sorry ini kita jadi kata aja langsung ya. 41-nya min 41 kali 4 ya. 41 kali 4. Terus yang 15 kan plus 4 kali 2, 8, 11. Gitu. Berarti di sini 15 kali 11 itu 1 plus 41 kali 4. Artinya ini kan 15 kali 11 kan bersisa 1 kalau di modul 41 kali 4. Jadi ini itu kongruent dengan, kita bisa bilang 15 kali 11 itu kongruent dengan 1 modulo 41. Nah, dengan begitu kita dapat X-nya 11. Bisa dicek mungkin ya. 15 kali 11 kan 165. 165 itu ya. 165. Nah, ini kan 41 beneran ya. Kalau dibagi 41 kan ya sisanya 1 gitu ya. Gitu. Jadi di sini X-nya dapat 11. Tapi dalam modul 41 ya. Modul 41. Begitu. Sampai sini ada yang menanyakan dulu. Untuk nomor berapa nih? 5. Ada yang menanyakan dulu untuk nomor 5?
Misalkan kalau ada yang ditekan dulu untuk nomor 5. Ya, jadi nomor 5 itu kita pakai algoritma Euclid. Boleh pakai kalau algoritma Euclid untuk menentukan X-nya siapa. Kalau misal di awal bisa nebak, bisa ulangin tidak Kak yang algoritma Euclidean? Oh, oke. Jadi algoritma Euclidean itu kan buat nyari kap FPB ya kemarin ya. Pertama ini dua bilangannya ya. Dua bilangannya. Ini dinyatakan hasil dalam eh, ini ya definisi keterbagian. Jadi ini hasilnya, ini sisanya. Ini harus positif dan kurang dari 15. Kemudian setelah dapat ini turun, 11-nya turun. Lakukan hal yang sama. 15 tuh dibagi 11 hasilnya berapa, sisanya berapa gitu ya. Jadi yang namanya sisa ini kita fokus dulu. Nah, ini sampai 15. Nah, turun terus 15 itu 11 kali berapa tambah berapa. Nah, ini sisanya tentunya harus positif tapi kurang dari pembaginya. Terus diterusin ini turun. Berarti kita cari 11 tuh kalau dibagi 4 hasilnya berapa, sisanya berapa. Nah, yang namanya sisa harus positif dan kurang dari pembagi. Terus lakukan seperti itu, 4-nya turun, 3-nya turun. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini masih ada lagi ya, 3. Terus ini dilakukan terus, 1-nya turun, sampai sisanya 0. Gitu. Nah, kalau sudah 0, sudah berhenti. Nah, kalau sudah 0 berhenti, berarti FPB-nya itu sisa terakhir yang bukan 0. Jadi, sisa yang di atasnya, gitu. Gitu ya. Jadi di sini FPB-nya 1. Nah, kenapa tadi aku kok nggak terusin satu langkah? Karena tadi kan kita udah tahu kalau 41 sama 15 itu FPB-nya 1. Jadi aku langsung berhenti di 1 untuk mempercepat waktu aja. Cuma sebenarnya algoritma Euclid itu ya sampai 0 gitu ya. Tapi kan ini udah kelihatan ya, nanti setelah ini pasti 0 kan sisanya. Jadi ini bisa kesimpulannya 1 itu FPB gitu. Ini algoritma Euclid. Begitu? Oke. Silakan. Ini nomor 7 dulu ya. Nomor 7 dulu ya. Biar aku mau nyampein sekarang. Tadi kan eh, janjinya jelasin ulang penjabaran dari -11 kali 4. Oh, ini. Jadi balikinnya itu ya. Yang sebelah sini itu yang kumpulan sisa-sisa gitu ya. Nanti ini yang mau dimanipulasi bentuknya gitu ya. Jadi yang sebelah sini yang daerah sini itu dipindah ruas ke kiri semua. Nah, tapi startnya dari bawah. Kita berangkat dari 1 sampai ke 41 gitu ya. Tujuannya kan memunculkan 41 kali berapa, 15 kali berapa yang hasilnya 1 gitu. Tapi kita start dari bawah. Jadi nanti setiap yang ini, kalau ada 1, ada 3, ada 4, ada 11, kita ganti. Tapi gantinya juga satu-satu. Pertama 1 dulu. Kalau setelah selesai, yang 3 yang diganti. Setelah selesai, yang 4 yang diganti gitu. Pertama 1 dulu. 1 diganti 4-3. Kemudian di sini kan setelah 1 atasnya 3 ya, berarti yang diganti 3-nya. Diganti dengan ya poin kedua, berarti 11 min 4 kali 2. Terus disederhanakan. Jangan, 11 sama 4-nya jangan dikalikan dulu, biar enak ya. Jadi di sini kan 11 kan min 11 kali 1. Jadi min 11 kali 1. Kemudian yang 4 ini kan ada min ketemu min jadi plus ya. 4 kali 2 kali 1 berarti kan 4 kali 2. Di sini ada 4 kali 1, berarti jadi 4 kali 3. Setelah 3 di atasnya 4, berarti yang diganti itu yang 4 gitu. 4-nya diganti yang 15 min 11. Dapat ini. Kalikan ke masing-masing. Berarti 15 kali 3 min 11 kali 3. Di sini ada min 11 kali 1 berarti min 11 kali 4. Terus setelah 4 di atasnya kan 11. Berarti 11 yang diganti.
Gitu. 11-nya diganti ya selesai urutannya gitu ya. 41 min 15 kali 2. Jadi ini gini. 41 min 15 kali 2 terus kalikan ke ini. Gitu. Jadi ada min 41 kali 4. Kemudian ini yang 15 kan 2 kali 4 8. Tapi minus ketemu minus jadi positif. Terus di depannya ada 3, berarti kan 8 plus 3 jadi 11. Udah deh. Berarti kan 15 kali 11 itu 1 plus 4 1. Kayak gitu. Oke. Ups, kebanyakan. Nomor 7. Nomor 7 ini yang mau aku tunjukin kalau pakai teorema sisa Cina ya, teorema sisa Cina. Tapi syaratnya teorema sisa Cina itu uh, yang dimodulkan itu harus relatif prima inverse ya. Maksudnya gimana? Nah, ini kan ada 3, 11, sama 7 ya. Berarti kita harus cek FPB-nya 3, 11, 3 dengan 7, sama 11 dengan 7. Jadi FPB setiap pasangan dua-dua itu harus 1. Ini kan 1, ya. Berarti ini bisa pakai teorema sisa Cina ya. Chinese Remainder Theorem. Bisa dipakai. Nah, gimana? Di Chinese Remainder Theorem, kita ada A1, kita perlu A1, A2, kan sampai 3, A1, A2, A3 ya. Kemudian B1, B2, B3. Terus ada M1, M2, M3. Sama M besar gitu kan. Mana ya? M besar itu dari mana? M besar itu dari perkalian 3, 11, 17. Kali 7. Berarti di sini 231 gitu ya. Terus M1 itu dari mana? M1 itu ya masing-masing ininya. Nah, M1 misalkan ini yang 3, ini yang 7, ini yang 11. Itu boleh ya. Nah, terus A1, A2, A3 dari mana? A1, A2, A3 itu dari yang sini. Tapi tentunya harus bersesuaian ya. Karena M1-nya 3 berarti A1-nya 2. M2-nya 7 berarti A2-nya 4. M3-nya 11 berarti A3-nya 5. Nah, terus B1, B2, B3-nya dari mana? Nah, ini kita cari. Pertama untuk mencari B1. B1 itu cara nyarinya M per M1. M besar per M1. Dikali B1 itu harus 1 mod M1. Gitu ya. Ini yang mau kita cari ya. Jadi, coba lihat. Nah, mana tadi? Nah, waduh. Nah, ini ya. Jadi B, B, B itu caranya gini. M dibagi B itu harus 1 modulo M. Gitu ya. Jadi yang berlaku ini. Nah, cari biar B1-nya gimana sebenarnya. Seperti tadi kayak cara nomor yang sebelumnya ya. Jadi boleh langsung ditebak. Kalau angkanya kecil, mungkin akan sangat efisien kalau langsung tebak. Kalau angkanya besar, berarti bisa pakai bantuan algoritma Euclid. Nah, di sini kan berarti M231 per M1-nya 3 kali B1 itu harus 1 mod 3. 231 bagi 3 kan 77 ya. 77 sendiri kalau di modulo 3 kan berapa? Sisanya 2 ya. 752 ya. 2 kali B1 itu 1 mod 3. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 1 kalau di modulo 3? Ya B1-nya 2 kan gitu ya. Karena kan 2 kali 2 kan 1 mod. Oke ya. Jadi dapat B1-nya 2. Kemudian secara sama kita lakukan untuk yang B2. Berarti M besar, M2,
B2 harus 1 modulo M2. Di sini kan berarti 231/7 dikali B2, 1 mod 7. Ini kan 33 ya, 33. 33 sendiri kalau di modulo 7 kan berapa? 35. 5 ya, 5. Nah, 5 kali berapa? Yang kalau di modulo 7 itu sisanya 1. Kebetulan 2 juga ya. Enggak, 3 ya, 3. Kan 5 kali 3, 15 ya. 15 kalau modulo 7 kan 1. Jadi dapat ini 3. Selanjutnya, yang ketiga. 1 modulo M3. Berarti ini kan 231/11. B3, 1 mod 11. Ini kan 21 ya. B3 mod 11. 21 ini kan kongruen dengan, kalau di modulo 11 ya, kongruen dengan min 1 kan ya. Karena kan 22 ya. Kan kalau kurang 11 kan jadinya 10. Kongruen dengan 10 ya. Terus kurang 11 lagi min 1 kan nggak apa-apa ya. Kan modulo kan nggak masalah negatif. Gitu. Berarti di sini min 1 kali berapa biar 1 kalau modulo 11 ya. Min 1 kan gitu ya. Jadi di sini B3-nya min 1. Nah, jadi solusinya itu bentuknya X0. Sigma M per M1 kali, sorry, A, MI ya. AI kali B. Gitu ya. Ini solusinya ini. Nah, ini ya solusinya. M per M1 kali B kali A. Gitu ya. Sorry, ini yang ini ya. Nah, M per M1, M per MI kali B kali A. Jadi di sini berarti M per M1 langsung aja ya. Berarti 231/3 kali B1-nya 2, A1-nya 2. Terus 231/7, A2-nya 4, B2-nya 3. Terus 231/11, A3-nya 5, B3-nya min 1. Berarti ini 77 kali 4. Ini 33 kali 12. Ini 21 kali min 5. Solusinya dalam modulo M besar ya, modulo 231. Jadi ini modulo 231. Berarti berapa? 77 kali 4, berarti 28 kali 11, berarti 308 ya. 308. Kemudian 36 kali 11, 396 ya. 396. 21 kali 5, min 105. Berarti berapa nih? 308 ditambah 396 kurangi 105, 599. Kalau mungkin kita kecilin ya, modulo 231. Berarti sisanya 137. Gitu. Jadi solusinya ini. Gitu ya. Jadi solusi X yang memenuhi itu bentuknya 137 mod 231. Maksudnya gimana? Ya ada banyak. Solusinya ada tak hingga. Salah satu contohnya ya 137. Contoh lain siapa? 599 dan seterusnya. Dan seterusnya. Pokoknya bentuknya 137 plus minus K kali 231.
Kak, itu B2 sama dengan 3 tadi cara gimana? Ini, mana? Ini ya. Ini kan 5 kali B2 harus 1 modulo 7 gitu. Jadi 5 dikali berapa? 5 dikali berapa hasilnya 1. Nyari berapanya itu seperti tadi yang nomor 5 ya. Ada dua teknik. Satu, langsung tebak siapa boleh. Atau dua, pakai Euclid. Kalau angkanya kecil, aku rasa lebih mudah kalau ditebak ya. Kan kalau 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 10 kalau mau 7 kan 3. Kalau 5 kali 3 kan 15. 15 kalau di modul 7 kan sisa 1. Nah, berarti cocok. Oke. Gitu. Ini teorema sisa Cina. Ada pertanyaan soal sini? Baik, Kak, saya akan ada sesuatu saya. Tolong menanya. Oke. Oh ya, teman-teman, eh, setelah ini sebelum istirahat, kita ada foto bersama dulu ya. Minta tolong nanti setelah ini kita on cam sebentar, baru kita istirahat gitu ya. Boleh ya, minta tolong untuk kita dokumentasi sebentar ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu untuk nomor 7. Oke, sepertinya belum ada. Mungkin aku tambah sedikit deh. Eh, ini teorema masih di Sakina. Ada lagi istilahnya tuh kayak cara manual ya. Cara manual just in case kayak lupa, bukan lupa ya. Ya mungkin atau alternatif ya, alternatif eh, kita bisa, ini biasa yang aku lakukan kan kita punya X-nya itu X-nya itu tadi berapa? 2 mod 3, 5 mod 11. 2 mod 3, X-nya 5 mod 11, X-nya 4 mod 7 gitu ya. 2, 4, 5. Nah, ini cara alternatif kalau nggak pakai Chinese reminder theorem ya. Jadi, kalau nggak pakai gini, kita substitusikan satu-satu ya. Kan X 2 mod 3 artinya X itu bisa aku nyatakan sebagai 3 kali sesuatu ditambah 2. Nah, ini aku masukin ke yang persamaan kedua. Jadi, 3A plus 2 itu 5 mod 11. Berarti 3A-nya 5 kurangi 2, 3. Itu kan ya. Nah, di sini kebetulan eh, di sini kan aku mau cari A-nya, biar A-nya tuh berapa mod 11 gitu ya. Di sini kan kita bisa lakukan pembagian ya. Kebetulan 3 dengan 11 kan FPB-nya 1 ya. Jadi di sini tidak berubah. Mungkin jangan pakai gini deh, pakai ini aja. Kita kalikan 4 gitu ya. Kenapa kalikan 4? Biar 13A ini kan jadi 12A. Nanti 12A kalau di modulo 11 itu dia 1. 12 kan kalau di modulo 11 kan 1. Jadi 1 kali A. Ini 12 sendiri kan 1. Jadi A-nya 1 mod 11. Artinya A itu bisa aku nyatakan sebagai 11 kali sesuatu. Katakanlah B ditambah 1. Ini aku masukin ke sini. Berarti jadi 3 kali 11. B plus 1 plus 2. Jadinya 33B plus 3 plus 2. 33B plus 5. Kemudian 33B plus 5 aku masukin ke sini. Berarti 33B plus 5. Kemudian dengan 4 mod 7. 5-nya pindah ruas berarti 33B min 1 mod 7. 33 kalau di modulo 7 kan sisanya berapa? 33 itu
85 ya. 5B. Min 1 kan kalau dipositifin 6 ya. Mod 7. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 6 mod 7 gitu. Nah, ini kan 5 kali 3. Jadi aku kaliin 3. Jadi 15B. Ini aku kalikan 3 juga. Jadi 18. Nah, 15 ini kan 1. 18 kalau di modulo 7 kan sisanya 4 ya. Jadi B-nya itu 4 mod 7. Artinya B itu bisa nyatakan sebagai 7 kali sesuatu, katakanlah C ditambah 4. Nah, ini yang aku masukin ke sini lagi. Berarti kan 33. Berarti 33 kali 7C plus 4 plus 5. Ini kan 33 kali 7 kan 231C ditambah 33 kali 4, 132 plus 5. Jadi 231C plus 137. Nah, ini kan artinya bentuknya X-nya itu 137 mod 231. Gitu. Ini alternatif lain yang bisa digunakan untuk mencari solusi dari sistem kongruensi linear. Kalau nggak pakai Chinese reminder, gitu ya. Ini biasanya aku pakai ketika sebelum mengenal Chinese reminder, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Untuk nomor 7. Belum ada pertanyaan kah untuk nomor 7 ini? Oke, sepertinya belum ada ya. Sepertinya belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, boleh minta tolong on cam sebentar untuk dokumentasi, sesi dokumentasi. Oke. Nah, Baik, baik. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk mengikuti sesi foto kali ini. Diharapkan pada seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya masing-masing karena sesi foto akan segera dimulai. Masih ditunggu Afia, Elfrida, Raifa, bagaimana? Oke. Baik, kita mulai ya. Aba-aba dari saya hitung 1 sampai 3. 1, 2,